Kalau seandainya menikahi Sarifah itu tidak akan diterima ibadah sampai hari kiamat. Kalau seandainya, dan Rasulullah membenarkan itu, kalau seandainya tidak mencintai Habib, padahal mereka adalah berzina, berdosa, berdusta, maka saya pun adalah, dan Rasul marah karena kita tidak mencintai, saya tidak mencintainya, maka saya pun katakan saya akan berhenti dari sekarang sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya dengan tidak mencintai mereka adalah dianggap sama dengan tidak mencintai Rasulullah, dan Rasulullah membenarkannya, maka dari sekarang pun saya berhenti sebagai umatnya. Itu adalah keyakinan saya. Saya kenal dengan Rasulullah, saya kenal dengan Muhammad, bahkan melebihi para habib itu. Siapa Muhammad itu secara hakiki, secara majazi? Ada Muhammad hak, ada Muhammad harid, ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi. Saya kenal dengan Rasul saya yang sangat agung, karena dia adalah aslu kullil maujud, dan dialah menjadikan awal penciptaan seluruh makhluk. Maka yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah sesungguhnya, apalagi para habaib yang mengaku-mengaku sebagai duriat, sesungguhnya bahkan kepada kalian pun, walaupun kalian palsu, Rasul saya Muhammad tetap akan mencintaimu. Kan dalam diri Muhammad sudah tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada feodalisme, tidak ada menganggap ini adalah bukan aku. Seluruhnya berasal dari nurnya. Maka itulah yang harus dipahami. Jangan hinakan Muhammad, jangan menghinakan Rasulullah dengan anggapan-anggapan picik. Wahai para habaib tadi semua, wahai kaum Ba'alwi, percayalah Rasul itu adalah agung. Rasul itu sangat mencintai orang Majusi, bahkan mencintai seorang buta, orang Yahudi, dan menyuapinya selama 12 tahun. Rasul mencintai pendeta Nasrani. Rasul mencintai seluruh makhluk, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Maka saya katakan, kalau seandainya Rasulullah marah karena seseorang daripada bukan keturunan Rasulullah menikahi Sarifah dan dianggap sebagai dosa, maka saya hari ini pun berhenti sebagai umatnya. Tidak pantas Rasul yang semacam itu. Tetapi saya yakin Rasul Agung Muhammad tidak demikian. Bahkan akan mencintai kalian Ba'alwi, walaupun kalian palsu. Tetap akan mensafaati kalian selama kalian punya iman, walaupun kalian palsu. Ya, itulah keyakinan saya kepada Rasul saya. Saya percaya dengan beliau sebagai rahmat bagi sekalian alam, karena di dalam dirinya adalah ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sudah tidak ada lagi Nabi mengurus apakah anaknya, cucunya mau dikawinin oleh siapa. Karena Nabi itu tidak pernah memilah-milah makhluk, bahkan mencintai. Lihat di Madinah, bagaimana kisah Nabi mencintai adalah orang Majusi, bagaimana kisah Nabi mencintai orang Yahudi sampai disuapinya 12 tahun, bagaimana Nabi mencintai Nasrani yang selalu memberikannya tai unta. Di dalam diri Muhammad sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada kebencian. Maka kalian para habaib kalau punya anggapan bahwa kakek buyutmu itu yang kau anggap, katakanlah kamu benar sebagai duriatnya, tapi kau berbuat buruk, kau tidak melaksanakan ketaatan dan ketakwaan, demi Allah, tetap kakekmu itu mencintai bukan karena perbuatan dosamu, tetapi karena cinta yang dimilikinya, yang meliputi segalanya. Wahai juga para ulama semua, termasuk pernyataan UAS belakangan ini, termasuk juga Kiai Sukron Makmun dan semuanya, jangan bawa Ba'alwi ini adalah udah mereka salah dalam anggapan membuat ada feodalisme dalam Islam. Nabi tidak pernah mengkasta-kasta manusia. Nabi mencintai seluruh makhluknya, karena seluruh makhluk ini adalah berasal darinya. Kata baginda Nabi, ana minallah wal alam binni, aku dari Allah dan alam ini dari aku. Sebagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka baginda Nabi pun diliputi rasa cinta, tidak punya sedikit pun kebencian kepada makhluk siapapun apapun. Maka jangan lagi kita membawa bangunan Nabi untuk membenci manusia, karena Rasulullah mencontohkan tidak pernah membenci siapapun, walaupun musuhnya sendiri. Inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka itulah, kenalilah Muhammad secara hakiki dan majazi. Demi Allah, kalian para habib nggak kenal Muhammad, ya, tidak seperti kenal saya kepada Muhammad. Demi Allah, kalian hanya mengaku tadi semua. Tapi walaupun begitu, saya cinta kalian. Dan saya yakin baginda Nabi Muhammad, kalaupun kalian palsu,
tetap akan dicintainya nanti. Tetapi jangan menganggap bahwa dari kalian yang paling mulia. Karena di dalam Islam tidak ada. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam. Jadi saya katakan sekali lagi, benar yang dikatakan Kang Yusuf. Abah pernah mengatakan, kalau seandainya nanti ada seorang ahwal menikati Syarifah, kemudian dia tidak akan diampuni sampai hari kiamat, dan Nabi Muhammad membenarkan, saya berhenti dari sekarang jadi umat Nabi Muhammad. Rasul macam apa yang begitu? Tapi saya yakin beliau tidak begitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad membenarkan Ba'alwi ini, yang maksiat, yang bodoh, yang goblok, yang berzina, tetap akan disapati oleh beliau. Saya juga meyakini beliau adalah pemaaf tadi semua. Silakan kalian mengaku kayak apapun. Bagi saya sebetulnya, bagi kami tidak peduli dengan urusan kalian. Karena Allah dan Rasulnya akan memandang ketakwaan. Adalah ini yang paling penting. Kenalilah Rasulullah. Kenalilah Muhammad. Dan kemudian Allah pun berfirman dalam Al-Quran, "Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang tidak kenal kepada Muhammad di dunia ini dan kepada Allah, maka dia pun tidak kenal kepada Muhammad dan Allah di akhirat nanti. Kalau saya melihat dari ceramah-ceramahnya, para habaib ini yang dibela oleh Syukron Makmun, yang dibela oleh Miftahul Ahya, yang dibela oleh Uwas. Uwas ini orang khilafah, nggak ngerti sebetulnya dia. Tauhid pun belum lurus. Ya, kemarin saya lihat pernyataan Uwas, nggak ngerti. Ya, masih menganggap bahwa inilah kebodohan di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Allah tidak mencerminkan yang demikian. Rasul tidak mengajarkan yang demikian. Kita adalah ummatan wahidah. Umat yang satu, bahkan diri kita pun berasal dari Rasulullah. Inilah kalian kenali. Siapa Muhammad bin Abdullah itu? Nah ini. Inilah barangkali pernyataan saya kepada Kang Yusuf. Yang pagi-pagi saya membuka WA mengatakan, betul saya pernah mengatakan kepada beliau, saya kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah membenarkan setiap pernyataan para Habib ini, dan saya dimarahi gara-gara saya tidak mencintai Habib ini, demi Allah saya akan berhenti sebagai umatnya, karena saya yakin Rasul saya yang agung tidak akan demikian, ya. Dan tetap bahkan saya punya husnudzon kepada Allah dan husnudzon juga kepada Rasulullah. Kalian pun Ba'alwi tetap akan diampuni olehnya, akan dimaafkan olehnya, walaupun kalian palsu dan bohong memutarbalikkan hadis, karena saya kenal dengan Rasul saya yang agung. Ya, itu saja barangkali live dari Abah yang singkat ini. Tolong fahami kepada semua ulama pun, jangan dibawa pemahaman agama yang membawa kepada pengarah adalah ke kasta, karena dalam Islam tidak kenal kasta. Seolah-olah orang Arab itu lebih mulia. Jelas Nabi sudah bersabda, la fadla li arabiyyin ila azamiyin. Tidak ada kemuliaan orang Arab dan bukan selain Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Tidak ada kemuliaan kulit hitam dengan kulit merah illa bitaqwa. Ingat, manusia itu diukur dengan takwanya, bukan karena Habibnya, bukan karena bukan Habibnya. Itulah kenapa Al-Quran contohkan manusia yang soleh seperti Nuh bisa melahirkan keturunan yang buruk seperti Kan'an. Tapi dari azar yang buruk melahirkan manusia-manusia mulia. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak keluarlah Nabi dan Rasul yang begitu banyak. Jadi sekali lagi Kang Yusuf, saya tetap tidak akan mencabut kata-kata saya. Kalau Rasul itu adalah senantiasa membela keluarganya, saya tidak pernah menemukan dalil, bahkan kepada ahlinya. Bahkan beliau bersabda, kalaupun Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tadi, inilah juga sahabat kepada hal yang lain yang ingin saya tonjolkan adalah tadi, marilah cintai manusia, cintai makhluk. Tadi semua, jangan justru kalian berada di sini seolah-olah ingin dari warga kelas 1, ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin mulia. Kalaupun bodoh ingin dianggap mulia. Kalaupun hina dan najis, berzina, merebut istri orang, ingin dianggap mulia. Inilah. Tapi walaupun begitu, saya tetap Rasulmu Muhammad, walaupun bukan kakekmu, tetap dia akan memaafkanmu, karena dia penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Maka bagi sahabat-sahabatku yang berjuang untuk meluruskan, untuk memberikan nasihat kepada para Habib ini, jangan berhenti berjuang, terus suarakan kebenaran, karena mereka pun adalah pantas, adalah untuk menjadikan seseorang yang baik, bukan atas nama seseorang, bukan atas nama kakeknya, apalagi kalau bukan tadi semua. Tapi walaupun begitu, Allah Maha Pengampun, dan baginda Nabi pun maaf, karena baginda Nabi adalah merupakan wa innaka la khuluqin adim, memiliki akhlak Allah yang agung tadi semua. Ya, itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan.